Ya, perlawanan keluarga korban atas tragedi yang terjadi di Kali Bekasi. Tadi sudah disampaikan oleh pihak-pihak keluarga korban bahwa mereka memilih menempuh jalur hukum karena merasa kurangnya transparansi pihak kepolisian dalam penanganan kasus ini. Pak Udi mungkin bisa menanggapi, Pak. Nampaknya ada komunikasi yang tidak lancar begitu yang diharapkan oleh pihak keluarga seharusnya bisa dilakukan. Baik Mbak, saya dapat jelaskan. Jadi kita kan di sini masih dalam proses penyelidikan Mbak. Penyelidikan ini kita menggali keterangan semua fakta-fakta yang ada, kita gali semua Mbak keterangan itu untuk kita rangkai menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi kami juga masih memberikan informasi sesuai dengan fakta-fakta yang telah kami peroleh itu Mbak. Dalam hal ini kami saat ini sudah memeriksa kurang lebih sekitar 23 saksi yang memang berada di tempat itu pada saat kejadian. Dan mungkin saya juga di sini meluruskan dari seluruh saksi yang kami periksa tersebut, mungkin di pemberitaan yang lain ada yang memberitakan terkait adanya suara letusan atau suara tembakan. Ini dari keterangan yang kami peroleh dari ke-23 saksi yang ada di tempat kejadian itu, tidak ada satupun yang mendengar adanya letusan atau suara tembakan, Mbak. Demikian juga kami mencari keterangan-keterangan dari saksi-saksi lain yang mungkin masih mempunyai informasi yang bisa memberikan gambaran utuh terhadap peristiwa ini. Jadi untuk dalam proses penyelidikan ini kami akan terus menggali Mbak, sebanyak mungkin informasi ataupun fakta kejadian yang memang kami butuhkan untuk merangkai kejadian yang sebenarnya Mbak. Demikian. Begitu juga nanti akan kami perlukan untuk kita sama-sama menunggu hasil dari autopsi ataupun hasil dari yang didapatkan oleh RS Polri Mbak, untuk mengetahui pasti apa sih yang menjadi penyebab kematian dari ketujuh jenazah. Itu masih kita menunggu. Jadi kami sampai saat ini pun masih belum bisa menggambarkan secara utuh karena kami masih dalam proses penyelidikan. Oke, Pak Udi. Demikian, Mbak. Ya, Pak Udi, ini tentu yang menjadikan tanda tanya besar kan, apa yang menjadi penyebab kematian dari 7 remaja laki-laki ini, termasuk juga apakah polisi juga sudah mengidentifikasi, menganalisa mengenai kode-kode ajakan tawuran di situ, Pak? Baik, Mbak. Jadi memang dari hasil keterangan yang kami peroleh ini ada semacam kosakata baru yang kami peroleh. Memang dari keterangan dari saksi-saksi yang saat itu hadir di tempat itu, mereka melakukan semacam ajakan itu dengan bahasa ajakan pesta ataupun ulang tahun. Ini dari keterangan dari saksi-saksi yang kita peroleh itu Mbak. Dan memang fakta yang kami peroleh di tempat kejadian itu, mereka di sana kumpul dan dengan kegiatan minum minuman yang beralkohol. Ini dari keterangan saksi-saksi yang sudah kami peroleh. Demikian juga dengan adanya barang bukti yang kami terima itu sekitar 21 bilah senjata tajam Mbak, yang ada di tempat tersebut. Demikian. Baik, Bang Victor, bagaimana melihat mengenai temuan yang diperoleh oleh pihak kepolisian soal ajakan pesta, tapi justru ditemukan ada senjata tajam dan juga minuman keras di situ? Oke, jadi terima kasih Mbak. Sebelumnya saya komentar dulu yang tadi pernyataan Pak Kasat tadi ya, izin Pak. Jadi terkait masalah memang betul pada waktu jenazah datang ke rumah duka memang betul ada dari rekan-rekan lah, dari teman-teman dari Polsek, terutama dari Polsek Bantar Gebang. Ya saya sangat terima kasih khususnya buat Ibu Kapolsek Bantar Gebang, terima kasih, dan teman-teman dari Intelkam juga sudah datang, terima kasih. Saya sangat-sangat terima kasih, sampai-sampai ada juga dari salam dari Kapolda juga Metro Jaya, saya juga terima kasih banget. Saya terima kasih untuk berduka. Tapi untuk saat ini keluarga tuh butuh kejelasan. Tolong dong undang kami dong. Kami pengen tahu nih apa sih sudah sampai mana nih kejadian ini. Gitu loh. Jadi ini nggak ada keterbukaan, bukan masalah datang orang teman-teman polisi ke rumah turut berduka ya Bu, Pak. Bukan terima kasih, tapi bukan itu maunya kami. Kami butuh kejelasan. Kebetulan kami konfirmasi ke Polsek. Bu, izin Bu, bisa nggak Bu dijembatanin Bu ke Polres? Ini keluarga butuh penjelasan, tolong Bu dijembatanin dulu. Ini kan ada rasa penasaran seorang ibu, seorang ayah yang anaknya meninggal loh. Katakanlah tidak wajar meninggal.
Kan itu yang kami butuhkan, bukan saling membenarkan. Oh, contoh misalkan ada senjata tajam, ada narkoba, ada minuman keras. Itu menurut saya sangat tidak bijak kalau salah satu apa Oke. dua orang katakan ada bukti, ada sajam, diduga ada miras, tapi dipukul rata semua. Itu sangat-sangat tidak bijak menurut saya, seperti itu. Oke, baik. Pak Audi mungkin bisa menanggapi Pak, itu yang sebenarnya diinginkan oleh pihak keluarga. Baik, iya Mbak. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami dari Polres Metro Bekasi masih dalam proses penyelidikan terhadap dugaan adanya kemungkinan pidana atau tidak terhadap peristiwa tersebut. Oke. Nah, dalam proses-proses ini kami mengumpulkan sebanyak mungkin fakta-fakta kejadian ataupun informasi-informasi untuk kami rangkai, dan pada saat sudah terkonfirmasi penuh menjadi satu kesatuan yang utuh ini, kami akan menginformasikan baik kepada pihak keluarga ataupun masyarakat umum terkait dengan peristiwa ini. Demikian, Mbak. Oke, Pak Jailani, itu tadi sudah mendengar langsung apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian, update terkini dari penanganan kasus yang juga menimpa korban Rido. Seperti apa Pak Jailani melihatnya? Ada lagi yang ingin disampaikan, Pak? Ya. Kalau saya sepakat dengan Bang Victor, Mbak. Apa yang disampaikan Bang Victor itu saya anggap sudah cukup mewakili perasaan saya juga, Mbak ya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Kapolda, institusi kepolisian lah terkait masalah ini yang mau berkunjung ke tempat saya. Tapi yang saya sayangkan itu bahasa empati itu kenapa tidak langsung dilakukan oleh Kapolres Metro Bekasi Kota? Kenapa melalui Kapolsek Tambun lah? Kan kejadian itu adanya di kota, Mbak. Itu yang membuat hati kami sebagai keluarga merasa tersinggung. Ada apa? Ya minimal kasatnya, kasat samaptanya atau kasat reskrim lah yang menyambangi kami, memberikan rasa empati. Kami tidak minta apa-apa, kami cuma butuh penjelasan aja. Kenapa kok ini bisa terjadi kasus seperti ini? Kenapa kok keponakan saya bisa menjadi korban? Terus saya juga mempertanyakan, seperti apa sih SOP-nya? Apakah sudah sesuai? Atau gimana gitu loh? Sampai sekarang kan masih menjadi tanda tanya buat keluarga dan informasinya masih simpang siur. Dan saya itu cuma minta nama baik almarhum itu dibersihkan. Karena masyarakat melebeli keponakan saya itu geng motor lah, mau tawuran lah. Itu Mbak yang bikin saya sakit hati itu seperti itu. Demikian Mbak. Oke, baik Pak Jailani. Pak Beni, melihat apa yang diinginkan oleh pihak keluarga, nampaknya lagi-lagi yang menjadi permasalahan transparansi, komunikasi atas informasi yang sampai saat ini justru dinilai oleh pihak keluarga ini masih simpang siur, tidak ada kepastian. Seperti apa Kompolnas kemudian mengambil peran dalam kasus ini, Pak? Yang pertama kami sangat memahami ya, pihak keluarga kenapa sampai menyampaikan itu. Karena memang ada rentang waktu, ketidakjelasan, ketidakpastian. Satu, sekian hari sejak ditemukan jenazah sampai dengan teridentifikasi, itu kan makan waktu. Keluarga mencari ke sana kemari, sampai akhirnya keluarga ke RS Polri dicocokkan DNA-nya dan sebagainya, akhirnya teridentifikasi. Rentang waktu ini tentunya perasaan keluarga kan kehilangan anaknya, ketidakpastiannya gimana. Ini sangat-sangat membekas. Kedua, kita semua menunggu hasil otopsi. Nanti penyebab kematian apa, ini juga ditunggu oleh keluarga. Nah, oleh sebab itu kalau harapan kami ke depan nanti masukan-masukan dari pihak penasihat hukum, pihak keluarga ini mohon direspon oleh pihak Polres dalam hal ini. Bentuk transparansinya apa, karena ini dalam proses penyelidikan, belum tuntas. Tetapi kalau menurut kami tidak perlu sampai tuntas sekali. Berikanlah informasi beberapa hal yang menyangkut almarhum. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang ada menyangkut almarhum, gimana sih waktu itu kondisinya dan sebagainya, yang ngajak apa, bukti medsosnya segala macam ini bisa disampaikan dan dikomunikasikan sehingga keluarga nanti jadi jelas tahu, oh peristiwanya seperti itu. Nah, sekali lagi masalah komunikasi, saya yakin Pak Kasat nanti akan menindaklanjuti, Pak Kapolres juga, sehingga diharapkan nanti pihak keluarga bisa menerima informasi dari
tangan pertama yang menangani, bukan dari pihak lain. Kemudian kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, bisa langsung disampaikan. Oke, baik Pak Beni. Bang Reza, mungkin ini membutuhkan waktu yang cukup lamakah memang dalam mengungkap kasus ini? Atau mungkin Bang Reza punya pandangan lain mengenai bagaimana memberikan jawaban atas penyebab kematian dari 7 remaja laki-laki ini? Tapi saat lagi ya, Bang Reza ditahan dulu jawabannya, kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa sesaat lagi.